Shalom, saudara. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita melihat apa yang sebenarnya ada di balik jawaban tidak. Hari ini kita ada dalam episode yang terakhir dari seri Ketika Tuhan Berkata Tidak. Selama seri ini kita banyak berbicara tentang bagaimana menghadapi doa kita yang tidak dijawab, menghadapi doa kita yang dijawab tidak, saudara. Kita sudah belajar bagaimana kita mempercayai hati Bapa yang sungguh mengasihi kita. Kita juga belajar bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Kita belajar untuk tetap melangkah meskipun pergumulan kita belum selesai. Dan kita juga sudah belajar untuk berdamai dengan jawaban Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, saudara. Hari ini saya akan bicara tentang jawaban doamu bukan akhir ceritamu. Saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana kalau jawaban tidak itu bukanlah akhir dari cerita kita? Bagaimana jika selama ini kita terlalu sibuk melihat doa kita yang tidak dikabulkan, sampai kita lupa melihat bahwa Tuhan sedang menulis cerita yang jauh lebih indah bagi kita. Seringkali ketika sebuah pintu tertutup, kita mengira perjalanan kita sudah selesai. Padahal bisa jadi di balik pintu yang tertutup itu, perjalanan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Hari ini mungkin kita masih mengingat doa kita yang tidak jadi kenyataan. Mungkin masih ada harapan yang harus kita lepaskan. Ada impian yang sampai saat ini belum jadi kenyataan. Dan setiap kali kita mengingatnya, mungkin kita berkata, seandainya waktu itu Tuhan jawab iya. Tapi pernahkah kita bertanya sebaliknya, saudara? Bagaimana jika justru di balik jawaban tidak, justru Tuhan sedang menulis kisah yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan dan bisa kita pikirkan. Mari hari ini saya mau ajak kita angkat pujian bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, hari ini saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan, ayat yang sama yang sudah kita baca bersama saudara di awal seri ini. Matius 26 ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hari ini saya akan mengajak kita melihat beberapa poin bersama ya saudara ya, tentang jawaban doamu bukanlah akhir ceritamu. Yang pertama saudara, kita perlu memahami bahwa bahkan Yesus pernah mengalami jawaban yang tidak sesuai dengan permintaannya. Ya, kisah ini sudah kita bahas bersama di episode pertama ya saudara dari seri ini. Kita melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh berdoa ya saudara. Bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, bukan hanya sekedar mengucapkan permintaannya saudara, tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Bapa. Dia katakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Kita melihat sebuah doa yang lahir dari pergumulan yang nyata saudara. Namun kita juga tahu bagaimana akhirnya. Kita tahu bagaimana jawabannya saudara. Cawan itu tidak berlalu. Jalan salib tetap harus ditempuh. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang manusia, mungkin kita akan berkata saudara, kenapa Bapa tidak mengabulkan permintaan Yesus? Tapi justru kalau kita melihat saudara melalui jawaban itu, lahirlah keselamatan bagi dunia. Salib yang tampaknya seperti akhir, ternyata menjadi awal dari pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, seringkali kita menilai jawaban Tuhan hanya berdasarkan apa yang kita lihat hari ini. Padahal Tuhan melihat seluruh cerita. Kita hanya melihat satu bagian, tapi Tuhan melihat seluruh hidup kita. Mungkin kita hanya melihat rasa sakit yang kita alami hari ini. Tapi Tuhan melihat kemuliaan yang akan terjadi melalui proses yang harus kita alami saat ini. Bukan berarti semua rasa sakit kita akan langsung kita pahami. Bukan berarti semua air mata kita harus langsung memiliki jawaban yang bisa kita lihat hari ini. Tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita adalah setia dalam hidup kita, bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita belum selesai menulis cerita hidup kita, dan bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Yang kedua saudara, kita belajar untuk jangan menilai seluruh hidupmu dari satu jawaban. Ya, kalau kita pikir-pikir ya saudara ya, seringkali kita terlalu mudah membiarkan satu jawaban menentukan cara kita melihat seluruh hidup kita. Ya. Mungkin kita punya satu doa yang tidak dijawab,
lalu kita merasa Tuhan tidak peduli lagi. Kita melihat satu pintu yang tertutup, lalu kita mengira masa depan kita ikut tertutup. Ada sebuah kehilangan yang kita alami, lalu kita merasa hidup kita gak akan pernah sama lagi. Dan tanpa kita sadari, saudara, kita terlalu fokus kepada satu jawaban, tidak. Padahal hidup kita jauh lebih luas daripada sebuah musim, saudara. Padahal masih ada begitu banyak doa kita yang Tuhan jawab iya. Ada begitu banyak keinginan kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau saudara membayangkan kisah penyaliban Yesus saat itu ya saudara. Kalau saudara bayangkan jika para murid berhenti pada hari Jumat Agung ya saudara. Pada waktu ketika Yesus disalib, mungkin mereka hanya akan melihat salib. Mereka hanya akan melihat sepertinya sebuah kegagalan. Mereka hanya akan melihat sepertinya sebuah akhir saudara. Tapi sesungguhnya kan Tuhan belum selesai ya. Masih ada hari kebangkitan. Masih ada kemenangan yang pada saat itu belum mereka lihat. Bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu ya saudara? Seringkali kita berhenti pada satu bagian yang terasa menyakitkan bagi kita. Padahal Tuhan masih terus menulis kisah kita. Hari ini mungkin kau sedang berada di salah satu halaman yang terasa sulit dalam hidupmu. Tapi hari ini jangan pernah menyimpulkan seluruh hidupmu hanya dari satu bagian. Karena penulis hidupmu belum selesai menulis kisahmu. Dan yang ketiga saudara, di balik jawaban tidak, Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar. Kalau hari ini mungkin saudara masih bertanya, kenapa Tuhan berkata tidak? Mungkin kita memang gak akan selalu mendapatkan jawabannya. Atau mungkin sampai akhir hidup kita gak pernah tahu alasannya kenapa saudara. Tapi hari ini ada satu hal yang bisa kita pegang dengan teguh. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik dari rencana kita. Ketika Yesus berada di kayu salib, semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Para murid kehilangan harapan mereka berpikir kisahnya sudah selesai saudara. Tapi mungkin gak ada yang menyangka bahwa justru melalui salib itulah Allah sedang menggenapi karya keselamatan yang terbesar bagi manusia. Apa yang tampak seperti kekalahan ternyata adalah kemenangan. Apa yang tampak seperti penolakan ternyata adalah jalan menuju kehidupan. Bukankah seringkali hidup kita seperti itu juga saudara? Ada musim ketika kita hanya melihat pergumulan kita, hanya melihat kesulitan yang kita alami, hanya melihat tantangan yang kita alami, hanya melihat pintu yang tertutup, hanya melihat doa yang dijawab tidak. Tapi Tuhan melihat kebangkitan yang belum bisa kita lihat saat ini. Tuhan melihat pemulihan yang sedang Dia persiapkan untuk hidupmu. Dan Dia melihat pribadi yang sedang dibentuk. Dia melihat sebuah kisah yang belum selesai dalam hidupmu. Dan oleh karena itu, hari ini jangan berhenti percaya hanya karena engkau belum melihat akhirnya. Apa yang hari ini terlihat seperti akhir, bisa jadi awal dari cerita yang sedang Tuhan tulis untuk hidupmu. Hari ini, apapun yang menjadi keberadaanmu, yang menjadi tantanganmu, pergumulanmu, saya berdoa biar di akhir seri ini, di akhir seri ketika Tuhan berkata tidak, kau bisa mengerti, memahami bahwa ada sebuah kisah yang jauh lebih indah di balik jawaban tidak yang Tuhan berikan untuk hidupmu. Saya berdoa biar di akhir seri ini, ketika masih ada pergumulan yang kau hadapi, ketika kau harus menghadapi jawaban yang berbeda dengan keinginanmu, kau bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Kau tidak menyerah, tapi engkau tetap melangkah bersama dengan Tuhan, menyelesaikan panggilannya di dalam hidupmu. Mari kita angkat pujian ini bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah.
penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hari ini mungkin ada di antara kita yang masih belum memahami alasan dibalik jawaban tidak yang kau terima. Tapi hari ini ketahuilah bahwa engkau tidak harus memahami semuanya untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena pada akhirnya iman bukanlah tentang memiliki semua jawaban. Tapi iman adalah tetap menggenggam tangan Tuhan bahkan ketika kita belum memiliki jawabannya. Jawaban doa mungkin tidak, tapi kasih-Nya selalu ada bagi setiap kita. Dan itu lebih dari cukup bagi kita untuk tetap berharap, untuk tetap melangkah, untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini, di akhir seri ini saya berikan waktu sejenak untuk engkau datang kepada Tuhan, menaikkan doamu, menyatakan komitmenmu kepada Tuhan. Walaupun aku belum mengerti saat ini, tapi aku memutuskan untuk tetap mempercayakan hidupku kepadamu, ya Tuhan, yang setia dalam hidupku. Mari hari naikkan doamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami, sekalipun ketika kami tidak melihatnya. Ampuni setiap kami kalau seringkali kami terlalu fokus kepada sebuah jawaban tidak, sampai kami melupakan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai kami melupakan bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar, dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Hari ini kami menyerahkan kembali setiap doa kami yang belum terjawab. Kami menyerahkan setiap harapan kami yang belum menjadi kenyataan. Kami menyerahkan setiap pertanyaan yang masih kami simpan di dalam hati kami. Dan hari ini ajar setiap kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Bukan karena kami mengerti semuanya, tapi karena kami mengenal pribadi-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Karena kami mengenal pribadi-Mu yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau belum selesai menulis cerita kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan jauh lebih indah dari rancangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi ini. Mengajarkan setiap kami, mengingatkan setiap kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita ada di akhir seri kita tentang ketika Tuhan berkata tidak. Kalau saudara diingatkan akan seseorang yang membutuhkan firman Tuhan ini, saudara boleh share saudara. Biar setiap kita dikuatkan, diingatkan kembali saudara, bahwa jawaban doamu bukan akhir ceritamu. Bahwa Tuhan masih belum selesai dengan hidupmu, dan Dia masih menulis ceritamu yang pasti jauh lebih indah dari rancangan kita. Puji Tuhan saudara yang diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau mungkin menyampaikan permohonan doa, saudara boleh tuliskan di kolom komentar. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.